Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk menemui Anda kembali untuk melanjutkan diskusi serta kajian kita di channel ini. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel Jumpa Hamzah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Ada satu pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda penikmat film animasi atau penyuka film animasi? Ya tentunya kalau Anda melihat film animasi itu identik dengan dunia anak-anak, dunia yang lucu-lucu, dunia humor visual dan seterusnya. Tetapi banyak juga orang-orang dewasa yang menyukai film animasi. Entah itu animasi yang bertemakan adventure, komedi, atau bahkan horor. Atau tidak jarang animasi-animasi yang dari negeri-negeri tetangga. Tentunya film animasi ini mengalami berbagai macam perkembangan ya, karena industri perfilman sekarang itu sudah semakin maju, sudah semakin ketat persaingannya, dan termasuk di Indonesia ada juga animasi-animasi yang bersifat lokal dan juga menghibur. Tentunya kalau kita melihat industri animasi di Indonesia itu sangat menarik untuk dikaji. Karena animasi di Indonesia itu tentunya ada juga sih pangsa pasarnya. Tetapi dalam episode ini kita akan sedikit mengkaji kenapa sih film animasi di Indonesia itu agak sedikit kalah. Ya dalam tanda kutip persaingannya dalam dunia animasi atau dunia animator dari negeri tetangga kita, yaitu negeri jiran Malaysia. Ini akan kita bahas dari sisi yang tentunya tidak hanya sisi komersil saja, tetapi ada juga sisi sosial budayanya. Ada hubungannya dengan masyarakat dan kondisi sosial yang ada di Indonesia. Ini yang akan kita kaji pada episode kali ini. Ayo kita nonton animasi bersama dan kita putar dulu intronya. Berbicara tentang film animasi, tentunya ada dua versi. Ada yang versi 2 dimensi, ada yang versi 3 dimensi. Ya, 2 dimensi dan 3 dimensi ini berbeda. Jadi kalau Anda pernah mendengar istilah ada film kartun dan film animasi, itu yang disebut dengan perbedaan film animasi 2D dan 3D. Di mana 2 dimensi itu biasanya disebut dengan film kartun, kemudian film animasi itu biasanya disebut dengan film 3D. Ya, karena berbentuk visualnya berbeda. 2 dimensi kemudian dikemas dalam 3 dimensi. Apakah ada film kartun yang 1 dimensi? Ya mungkin ada sih, mirip-mirip dengan film-film GIF gitu ya. Kalau Anda ada stiker di sosial media yang berbentuk orang-orangan yang bisa berdiri, bisa berjalan, itu kan hanya 1 dimensi. Nah, jadi kalau film animasi itu secara umum dikategorikan menjadi 2 jenis. Ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah, seperti apa yang 2 dimensi? Yang 2 dimensi itu merupakan film kartun yang tentunya sangat sederhana, dan ini pun juga terbagi menjadi 2 kategori biasanya. Ada film kartun dan juga ada film anime. Biasanya kalau anime itu identik dengan negeri Sakura Jepang. Biasanya film-film yang bertemakan 2 dimensi itu seperti Doraemon, Crayon Shinchan, Tom and Jerry, Mickey Mouse ya, atau Casper itu juga sebuah film kartun yang berbentuk 2 dimensi. Tapi kalau anime Jepang itu biasanya lebih identik dengan matanya yang besar, kemudian telinganya besar, bibirnya kecil dan seterusnya, yang lebih mengutamakan visualisasi. Kemudian kalau kartun seperti Tom and Jerry dan Mickey Mouse itu biasanya lebih mengedepankan humor visual. Nah, kalau yang 3D contohnya seperti Upin Ipin itu adalah animasi ya, bukan 3D. Kemudian ada film yang berjudul 9 atau 9, dan yang banyak sekali ya, ada Rapunzel dan seterusnya. Jadi itu perbandingan atau perbedaan antara film animasi yang 2 dimensi dengan yang 3 dimensi. Tetapi kalau kita berbicara tentang perkembangan industri film di Indonesia, itu sampai saat ini pun itu lebih mengarah kepada orang-orang yang dengan konten dewasa.
tentunya ini ada hubungannya dengan sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara kerucutkan pembahasan kita dengan film animasi atau tema animasi di Indonesia, tentunya banyak sekali animator-animator yang handal di Indonesia yang sudah mendunia. Ya, kita sudah patut berbangga karena banyak sekali hasil-hasil karya mereka yang diakui oleh dunia dan tentunya kita wajib apresiasi. Tetapi permasalahannya adalah kenapa seolah-olah, ya bukan seolah-olah sih, ya memang pertanyaan ini sangat subjektif ya. Jawabannya pun juga sangat subjektif. Tetapi di sini saya berusaha untuk membahasnya atau menjawabnya secara objektif dari sudut pandang sosial budaya dan juga sudut pandang apresiasi. Nah, jadi begini, film animasi di Indonesia itu tentunya ada banyak ya. Ada Jarwo, ada kemudian ada Adit Sopo Jarwo, kemudian ada Unyil dan seterusnya yang tidak bisa saya sebutkan, tapi banyak ya animasi-animasi yang ada di Indonesia karena sebetulnya banyak sih tema-tema yang bisa diangkat oleh animator-animator Indonesia karena Indonesia itu memiliki berbagai macam cerita-cerita rakyat atau dongeng-dongeng yang bersifat dunia anak-anak yang kalau diangkat ke layar animasi tentunya akan sangat menarik. Tetapi kenapa seolah-olah animasi di Indonesia itu masih kalah bersaing dari negara tetangga kita yaitu Malaysia. Karena kalau kita melihat film Upin Ipin itu sangat terkenal di Malaysia. Bahkan bukan hanya di Malaysia, di Indonesia kartun Upin Ipin atau maaf animasi Upin Ipin itu tentunya sangat menarik perhatian dan mengalahkan animasi-animasi yang ada di Indonesia. Nah, ternyata sekedar informasi saja bahwa Upin Ipin itu awalnya bukan dibuat untuk sekedar komersil ya, tetapi Upin Ipin itu dibuat untuk menyambut bulan suci Ramadan di Malaysia. Tetapi karena antusias dan apresiasi masyarakat Malaysia khususnya anak-anak itu sangat bagus, kemudian sang pencipta Upin Ipin ini itu kaget luar biasa. Oh, kok seperti ini ya, akhirnya Upin Ipin disiarkan ke seluruh dunia termasuk di Indonesia dan bisa mengalahkan animasi yang ada di Indonesia. Ya kita wajib apa ya? Sepertinya ya kita wajib belajar dari negeri tetangga kita yaitu Malaysia. Nah, pertanyaannya mari kita jawab bersama-sama. Kenapa industri atau animasi di Indonesia itu masih kalah dengan animasi yang ada di negeri tetangga kita. Sebut saja Upin Ipin. Ya karena kita akan membahas dan membedah kedua negara ini karena saling bertetanggaan dan tentunya memiliki sosial budaya yang agak-agak mirip ya. Nah, jadi begini, saya menjawab seobjektif mungkin ya karena ini sangat subjektif. Banyak sekali tentunya animator-animator Indonesia yang sudah mendunia. Bahkan sudah ada yang bekerja di Pixar, Disney, dan seterusnya. Tetapi sosial budaya masyarakat di Indonesia itu berbeda dengan sosial budaya yang ada di Malaysia. Pertama, jadi begini, kalau animasi ini dibahas atau dibicarakan secara festival perspektif, maka animasi di Indonesia bukan jelek, tentunya bagus ya. Ini sangat relatif. Sekali lagi ini kembali kepada penontonnya. Tetapi kalau kita berbicara kepada dalam konteks komersil perspektif atau industri perspektif dan ini mengerucutkan kepada pendapatan atau industrialisasi, maka dalam hal ini Indonesia masih ketinggalan dari negeri tetangga Malaysia. Kenapa? Karena yang pertama, apresiasi masyarakat Indonesia terhadap perfilman dalam tanda kutip film yang bersifat animasi itu masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia. Orang Indonesia sampai saat ini itu masih menyukai film-film yang bertemakan sosial, yang bertemakan tentang orang-orang dewasa seperti sinetron-sinetron yang berhubungan dengan keadaan rumah tangga, perselingkuhan, kemudian horor ataupun orang ketiga dalam rumah tangga, ada lagi suara tangisan istri ya yang tidak bisa saya sebutkan, tetapi ini memang apa ya, memang bisa dikatakan ya
mindset orang Indonesia berbeda lah dengan orang Malaysia ya. Tapi kalau orang Malaysia itu kan biasanya lebih suka film-film yang bertemakan tentang adventure dan juga ada sainsnya. Ini berbeda dengan orang Indonesia. Apresiasinya masih sangat rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali studio-studio yang ada di Indonesia, khususnya studio animasi, itu masih belum lengkap ya. Kalau di Malaysia itu tentunya sudah sangat banyak studio-studio yang berlevel internasional. Kalau di Indonesia ya ada juga sih, tapi tidak sebanyak yang ada di Malaysia. Ya tentunya ini juga merupakan perhatian ya untuk pemerintah terkait. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya investor ya, investor yang tentunya bakal menarik pemirsa atau pembuatan film animasi itu tentunya berperan penting ya, berperan penting dalam pembuatan dan dalam budget yang akan digunakan oleh si produser dalam membuat animasi. Tentunya kalau kita melihat industri film di Indonesia itu kan ya kembali lagi kontennya konten dewasa seperti perselingkuhan, kemudian cinta segitiga, cinta tak direstui, dan seterusnya. Nah kalau animasi itu tentunya orang-orang investor atau calon-calon investor itu masih mikir dua kali kalau di Indonesia, takut tidak laku. Berbeda dengan negara tetangga kita. Dan berikutnya adalah ya tentunya ini jawabannya adalah sangat-sangat subjektif ya, tetapi saya berusaha untuk sangat objektif. Kemudian kalau Upin Ipin itu biasanya ditayangkan di TV yang berskala internasional seperti di Disney dan kemudian ada di Netflix, kemudian ada di beberapa channel internasional termasuk di Turki juga. Berbeda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan seolah-olah industri yang mengarah kepada konten anak-anak itu sudah mulai meredup. Ya, kalau dulu di tahun 90-an kita masih banyak menyaksikan artis-artis cilik seperti Agnes Monica dulu, kemudian Bondan Prakoso, apalagi Joshua, Tasya. Tapi seolah-olah di tahun 2000-an artis-artis ini hilang entah kemana, dan industri yang mengarah kepada musik anak-anak kemudian film anak-anak itu mulai redup di Indonesia. Ini berbeda dengan negeri tetangga kita. Padahal dulu di tahun 90-an industri yang mengarah kepada film anak-anak dan nyanyian anak-anak di Indonesia itu sangat banyak. Tapi entah kenapa kondisi sosial budaya sudah berbeda sekarang. Ya kita tahu sendirilah dulu banyak sekali artis-artis cilik, tapi sekarang entah kenapa nggak ada lagi. Ya fokusnya lebih kepada orang-orang dewasa, anak-anak muda. Ini harus menjadi perhatian ya kepada orang Indonesia agar kembali tumbuh lagi industri-industri yang seperti itu. Nah kemudian sekedar informasi saja bahwa pencipta Upin Ipin itu kan Burhanuddin namanya, dari Malaysia. Ternyata beliau pernah kuliah di Bandung, tepatnya di Institut Teknologi Bandung di teknik perminyakan. Tapi karena alasan pribadi beliau akhirnya tidak menyelesaikan kuliahnya di ITB dan kembali pindah ke negaranya. Ya tentunya beliau sudah pernah merasakan pendidikan di Indonesia ini. Ya kita kembali lagi kepada topiknya. Jadi apakah industri dalam hal ini industri film animasi di Indonesia tidak lebih bagus daripada Malaysia? Ya tentunya jawabannya sangat subjektif ya, kembali lagi kepada viewernya. Tetapi kalau kita lihat dari skala industri dan ini berhubungan dengan dunia komersialisasi, tentunya Indonesia kalah dengan Malaysia. Kita harus akui itu. Bagaimana terkenalnya dan bagaimana boomingnya Upin Ipin. Sampai saat ini pun Upin Ipin masih tetap ditayangkan di beberapa TV nasional di Indonesia. Dan tentunya Upin Ipin itu dia sangat lucu dan tentunya menarik untuk dinanti gitu kan. Ya tentunya inovasi-inovasi tentunya perlu juga dikembangkan oleh animator-animator Indonesia, dan juga masyarakat Indonesia harus mulai sadar bahwa sosial budaya yang ada di Indonesia itu tentunya juga harus diubah ya. Tidak boleh, bukan tidak boleh ya, artinya ya kita harus mulai mengarah kepada industri anak-anak itu juga harus diperhatikan ya. Kartun-kartun yang mendidik, yang mengedukasi itu tentunya harus dihidupkan kembali agar dunia-dunia animator Indonesia itu kembali hidup. Dan tentunya banyak sekali animator-animator Indonesia yang bekerja di skala internasional
yang kurang diapresiasi di negeri sendiri sehingga lebih diapresiasi di negeri lain, di negara lain maksud saya. Jadi hal inilah yang menyebabkan animasi-animasi di Indonesia itu kurang greget. Ditambah lagi dengan banyaknya film-film yang bertemakan dengan konten dewasa, perselingkuhan, apalagi suara tangisan istri, suara jeritan istri dan seterusnya. Kalau Anda melihat dulu di tahun 90-an, di 2000-an awal, kalau ada di hari Minggu, itu ada di salah satu TV nasional di Indonesia yang menayangkan film kartun sepanjang hari, dari mulai jam 6 hingga jam 1 siang. Sekarang kemana? Lebih banyak gosip, lebih banyak artis-artis yang dibahas. Ya berbeda sudah. Jadi ya itulah beberapa alasan mengapa kondisi-kondisi animasi di Indonesia itu tidak lebih baik daripada animasi-animasi yang ada di negeri tetangga atau negeri jiran. Sekali lagi ini merupakan jawaban yang sangat objektif ya. Saya berusaha untuk sangat objektif walaupun jawabannya yang Anda tonton video ini tentunya sangat subjektif dan pasti Anda memiliki beberapa jawaban-jawaban yang tidak setuju. Mari kita diskusikan di kolom komentar. Tetapi yang jelas ini saya bahas dari segi sosial budaya dan segi industrinya, bukan dilihat dari animatornya. Ya, animator Indonesia banyak dan sangat bagus dan ada yang berlevel internasional. Tetapi kalau kita lihat sosial budayanya dan juga industrinya, maka keadaannya yang seperti saya sebutkan tadi. Ya mudah-mudahan ini bisa mengubah cara pandang orang Indonesia terhadap industri animasi di Indonesia agar apresiasi yang diberikan oleh masyarakat kepada animator-animator Indonesia ini sangat tinggi. Sehingga kalau sudah seperti itu maka tidak menutup kemungkinan calon-calon investor yang besar itu bisa mendanai dan bisa membuat animasi-animasi di Indonesia ini menjadi sangat keren dan tidak kalah dari negeri tetangga. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan tentunya jangan berhenti untuk terus belajar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.